Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa dan shalom. Selamat malam bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, Tuhan kembali menghadirkan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan lagi kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan selalu bersemangat untuk menikmati persekutuan karunia Tuhan. Dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih kami boleh berada di tengah-tengah persekutuan, sehati berdoa bersama sebagai saudara bersaudara di dalam iman, memuji memuliakan nama Tuhan. Kini kami akan mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, baik yang akan membacanya maupun juga kami yang akan merenungkannya. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kami mohon pertolongan daripada-Mu, supaya di dalam kesemua ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memahami, mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan untuk kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Saya ulang, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pembacaan kita pada malam hari ini dengan satu tema, yaitu hamba Allah, hamba kebenaran. Satu pertanyaan buat kita, hamba siapakah kita ini? Hamba Allah tentunya. Semua orang yang percaya pasti akan setuju. Karena apa? Karena menurut pemahaman bahwa orang Kristen itu memang sudah menjadi hamba Allah ketika Allah mengaruniakan keselamatan kepadanya. Benarkah demikian? Benarkah bahwa ketika kita sudah menjadi percaya, kita sudah pasti adalah hamba Allah? Bagaimana kalau orang Kristen itu masih memendam kebencian, masih memelihara sikap egois, suka berkata kasar, membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mau peduli dengan orang yang susah, bahkan selalu menyangka bahwa dirinya lah yang paling benar? Dapatkah dikatakan bahwa ia adalah hamba Allah karena ia sudah menjadi orang yang percaya, orang Kristen? Bukankah hamba Allah juga adalah hamba yang hidup di dalam kebenaran? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada zaman Paulus, seorang budak atau hamba adalah seorang yang hidupnya bergantung pada orang lain. Ia diawasi oleh tuannya. Begitulah keterikatan kita manusia ketika kita masih berada di dalam hidup yang menyukai dosa atau menyerahkan diri kita kepada perbuatan dosa. Selalu ada keinginan untuk berbuat dosa.
melakukan perbuatan dosa. Paulus di dalam pembacaan kita mengingatkan bahwa karena kita telah diselamatkan oleh Kristus, kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Jadi kita tidak perlu lagi taat kepada apa yang namanya dosa dan apa yang menuntun kita kepada hidup yang binasa. Karena kita lihat di dalam ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Inilah anugerah yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu dan juga kepada kita sebagai orang percaya pada masa sekarang ini. Bahwa kita telah dikaruniakan kemerdekaan. Dan Rasul Paulus berkata, syukurlah kepada Allah. Karena sekarang kamu telah hidup dengan segenap hati, mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan, diajarkan kepada mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Inilah anugerah yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita. Karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa isilah kemerdekaan di dalam Tuhan itu untuk mencintai dan menyukai apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup ini. Allah telah menebus kita, membayar harga yang mahal agar kita bisa lepas dari berbagai kemalangan akibat dosa. Karya agung Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus telah membayar seluruh hutang dosa seharga darah Yesus. Betapa kita menyadari bahwa kita ini nilainya sungguh luar biasa di mata Tuhan. Kita sangat berharga di hati Tuhan, di hati Allah. Karena itu seharusnya kita pun juga bersyukur, bahkan sangat bersyukur. Kini kita dijadikan sebagai orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan sejati ialah bila kita menjadi hamba Allah yang setia. Hamba daripada kebenaran Allah. Hamba yang setia, menyukai, mencintai, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup ini. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Dan jangankan melakukannya, memikirkannya pun perbuatan dosa itu. Seorang yang sungguh-sungguh mensyukuri kasih karunia Allah di dalam dirinya sebagai orang yang telah dimerdekakan akan senantiasa bersyukur, bahkan juga akan selalu rindu, akan selalu suka untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Karena itulah tujuan Allah menciptakan dan menyelamatkan kita. Hidup bagi Dia, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kemuliaannya, hidup di dalam rasa cinta dan rasa gembira akan firman Tuhan yang selalu dilakukan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Luar biasa,
kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tapi sahabat. Suatu kedudukan yang luar biasa yang hanya dikaruniakan oleh Tuhan. Dunia dan segala kenyamanannya tidak akan bisa memberikan kedudukan yang luar biasa ini menjadi sahabat daripada Tuhan. Yang akan selalu menuntun untuk kita melakukan kebenaran-kebenarannya yang akan membawa kita untuk terus bertahan di dalam kehidupan yang kekal yang sudah dianugerahkannya. Mari semangat memaknai anugerah Tuhan yang sudah memerdekakan kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, sahabat Allah, mencintai kebenaran. Amin firman-Nya. Mari kita mengagungkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita melalui pujian. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang selalu setia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu menuntun kami dengan penuh kasih sayang melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih pada malam hari ini kami kembali mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan bagi kami, kemerdekaan untuk menjadi hamba Allah, hamba di dalam kebenaran Tuhan, yang akan selalu menyukai dan mencintai, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami dan ingatkanlah kami senantiasa akan anugerah ini, sehingga membuat kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan memaknai rasa syukur ini untuk selalu mencintai kebenaran-Mu, bahkan juga melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk perlindungan di dalam kehidupan keseharian kami.
di dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan juga di dalam kehidupan sekolah anak-anak, di dalam persekutuan sebagai umat yang percaya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami selalu merasakan kasih dan pimpinan Tuhan sampai hari ini. Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus menuntun, sehingga semua sisi kehidupan sampai hari ini masih dapat kami maknai. Walaupun pergumulan panjang yang meliputi kami melalui pandemi COVID ini membuat langkah kami, gerak kami menjadi terbatas. Bukan hanya dalam hal aktivitas keseharian seperti pekerjaan maupun juga sekolah anak-anak, tetapi juga dalam hal kami beribadah. Kami masih harus melalui ibadah kami dengan virtual, tetapi itu tidak menjadi penghalang di dalam kami menghayati akan kehadiran Tuhan yang selalu nyata, menguatkan, menuntun, menopang kami sampai pada hari ini. Bahkan melalui sehati di dalam doa pada malam hari ini, kami terus merasakan Tuhan menuntun dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi yang berada di dalam proses-proses pemulihan, orang tua kami, saudara kami, bahkan juga anak-anak serta cucu-cucu. Di dalam kesemua keberadaan sakit penyakit yang dirasakan, yang dirawat di rumah sakit maupun juga di rumah. Kami terus berdoa, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga terus dikuatkan, terus merasa kasih Tuhan selalu nyata, memberkati semua proses-proses perobatan yang dialami, sehingga itu boleh membawa pemulihan yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Berkatilah tenaga medis yang setia memberikan pendampingan, bahkan juga pemerintah di dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat menghadapi pandemi, bahkan juga perubahan-perubahan kehidupan sampai pada hari ini. Karuniakan kekuatan, kesehatan senantiasa, hikmat dan tuntunan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan terima kasih untuk keadaan yang sudah kami boleh rasakan sampai hari ini, bahwa paparan sudah mulai berkurang. Kami terus berjuang untuk berdoa, menyampaikan seruan kami bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong kami. Kasihani kami Tuhan, pulihkan negeri ini, pulihkan dunia ini. Engkaulah sumber kehidupan, Engkau sanggup menolong kami, kuasa-Mu begitu besar. Jikalau di dalam kondisi-kondisi ini Tuhan, kami turut mengambil andil di dalam terciptanya suasana-suasana yang menjadi pergumulan bagi semua ciptaan Tuhan pada saat ini, kami mohon pengampunan. Tuhan, kasihani kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga sangat rindu untuk menikmati kembali persekutuan di rumah Tuhan yang kudus. Kami berdoa bahwa di dalam kehidupan kami semuanya sudah mengalami kesehatan kembali, bahkan juga masyarakat di mana kami berada, sehingga ke depannya apa yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami dapat kembali bergereja lagi. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh pengharapan kami kepadamu, baik menanti pekerjaan, teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan rumah tangga. Kami bawa kepadamu Tuhan, Engkau mengetahui yang terbaik bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah segenap multimedia yang selalu semangat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Berkati ya Tuhan, kami yang akan menyambut malam hari ini untuk beristirahat. Kiranya kami boleh tidur dengan nyenyak sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita sudah membaca sebagian daripada firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan ini. Tentu Tuhan akan selalu memberkati kita ketika kita selalu rindu untuk bersekutu sebagai anak-anaknya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada hari-hari selanjutnya dalam edisi Sehati di dalam Doa bersama dengan Jemaat Warakas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.